Shalom. 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 Nah, hari ini hari apa? Ini selalu jadi soalan. What is so special about this day? That we come, selalunya ya kita datang hari Ahad selalu ke gereja. Until we forgot that we say Sunday service sometime. Because once a year, hanya satu kali saja di dalam sekali saja dalam setahun bahwa kita akan datang untuk memperingati, kalau bahasa Indonesia dipanggil Jumaat Agung, Good Friday. Kalau Indonesia itu Agung, Great Friday, ya, yang besar. Good Friday, Jakuk kita Iriban selalu nyebut semayang pedam. Dan nyaukai semayang pedam, ya, bukan pergi kubo. Ya, orang Iban dia hari Jumaat dia tak pergi gereja, banyak pergi kubo. Dia cakap itu hari untuk orang mati. Mereka lupa bahwa hari ini adalah hari kematian Yesus Kristus. Dan pada jam yang ke-9 pagi, di mana Yesus mengalami kesengsaraan yang dahsyat. Ya, morning, 9 a.m. that Jesus hang on the cross. Sampai pukul 3 petang. Jadi pukul 9 sampai pukul 3, Jesus merinsak ngenat ke pemedia syabak kayu regang. Lalu hari ini, apakah Yesus betul-betul mati? Next, soalan kita. This is our question today. Did Jesus really die and be crucified? Pernahkah kamu tanya, betulkah Yesus betul-betul mati ke? Pernah kamu tanya? Do you ever ask these questions in you? Kalak kan tak? Siapa kalak nanya, amat ke Jesus kalak mati? Siapa pernah tanya? Yo, semua ini holy semua. Betulkah Yesus mati? Macam mana kamu tahu Yesus mati? How do you know Jesus is really died and crucified? Because you don't live at the time of Jesus, right? Nama? From the Holy Bible. Hari Holy Bible. Apakah iman itu hanya di sini? Yes, iman di sini. Tetapi, but you still can ask, did really Jesus die? It's only there in the Bible, not in other books. Tetapi dalam surah Al-Nisa, oke, kita lihat kepada Al-Quran. Boleh? Saya boleh bagi kamu kepada Al-Quran. Next. Nah, in Al-Quran says this, kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya. Nah, dan tidak pula menyalibkannya. Holy Bible tell us that Jesus been crucified, that Jesus is died. Buk kudus madah ngai kita Jesus mati. Jesus diregang. But in the Al-Quran says, they do not crucify him. So, apakah Yesus benar-benar mati? Did Jesus really die on the cross? The question is, they say, they claim, we claim this is the word of God. They also claim that Al-Quran is also the word of God. Al-Quran megak sudah klaimnya Jakuk Ariyalah Ta'ala, datai ari surga. Pernahkah kamu bertanya, apakah Yesus benar-benar mati? Dan saya katakan, Yesus benar-benar mati. Close your Bible, close your Al-Quran. Tutup buku kudus, tutup Al-Quran. Kita lihat kepada sumber sejarah. Historian, non-Christian historian, pakar sejarah keukai orang Kristen.
they ever write. I can show to you there is a lot. Mayuah, ya, sejarah, catatan sejarah. Oke, nyalai iman orang Kristen. Bila kita mengatakan Yesus benar-benar disalib ataupun tidak, mungkin kamu boleh meragukan. Ini Alkitab, ini mungkin orang buat-buat. Tetapi sejarah tidak akan menipu kamu. Sebab mereka tulis apa yang betul-betul ada. Yang pertama yang akan kita lihat, next. Daripada seorang sejarawan, Tacitus, okay, was a Roman historian who mentioned the crucifixion of Jesus when he wrote about the fire in the city of Rome, which was initiated by Nero in order to scapegoat the Christians at that time. Tacitus adalah seorang sejarawan Romawi yang menyebut mengenai penyalipan Yesus. Tak kala ia menulis tentang peristiwa kebakaran di kota Roma yang diinisiasi oleh Nero dalam rangka mengkambing hitamkan orang-orang Kristen pada waktu itu. Apakah tulisannya? Dari Tacitus ini hidup di dalam 56 Masehi. 56 tahun selepas kebangkitan Yesus. Oke, selepas kebangkitan Yesus. 56 Masehi. Apa yang dia tulis? Next. Nah, ini yang dia tulis. You can read in English. Ya, ke BM kita boleh macam metode hukuman yang lain selainnya penyalipan, mengingatkan ada rujukan eksplisit bahwa hukuman ini terjadi tanggung jawab Prokurator Pontius. Bahwa memang ada hukuman salib. Pada zaman orang Romawi memang ada. Orang yang menulis ini bukan orang Kristen. Ini orang Roma. Dia menulis bahwa betul-betul ada. Nah, betul-betul ada. Kalau kita lihat yang Inggris, Christus, from whom the name had its origin, suffer the extreme penalty under the reign of Tiberius. Dia mengatakan, Yesus, ada seorang yang bernama Kristus, telah mengalami satu hukuman yang paling berat. The great punishments. Ya, penalti yang paling ekstrim yang pernah terjadi kepada Yesus. Ini bukan orang Kristen, ingat. Kalau Kristen, if Christian who wrote this story, maybe they only write it to back up Jesus. But this is non-Christian historian. Yang tu ukai orang Kristen. Kenulis tu. Jadi, oke, ini bukti yang pertama dari sejarah. Sejarawan yang kedua. Next. Ini hidup selepas 73 tahun selepas kebangkitan Yesus. Mabasarapion adalah seorang filsuf Tokisme yang berasal dari Syria yang pada waktu itu merupakan salah satu provinsi Romawi. Oke, orang Roma juga. Kira-kira pada tahun 73 Masehi, ia menulis surat kepada anaknya. Dan surat ini, manuskrip ini masih di dalam museum di British. Dekat mana? Bukan museum kucing, ya, di British. Oke, apa yang dia tulis? Next. Dia tulis, for what advantage did the Jews gain the death of their wise king? Now this the wise king died for good. He lived on in the teaching he had given. Ini yang dia tulis. Apakah keuntungan yang diperoleh orang Yahudi dengan kematian raja mereka yang bijaksana? They say Jesus is the wise king. Nah, kalau kamu lihat sewaktu Yesus disalibkan, apa yang di atas salib itu? Raja orang Yahudi. Ingat? Raja the King of Jews yang di atas salib Yesus ada papan tanda. Jadi Yesus merupakan raja orang Yahudi yang bijaksana. Tetapi apakah keuntungan? Dan di sini dia katakan apakah untung? Yesus ini mati bagi orang Romawi, bagi orang Yahudi. Jadi dia tanya, apa? Kenapa Yesus harus mati? Jadi di sini membuktikan, this is proven that Jesus is really die on the cross. Yang ketiga, kita hari ini akan belajar sejarah sedikit. Ya, Flavius Josephus, okay, first century Jewish historian. Ini penulis orang Yahudi. Orang Yahudi tidak kenal Yesus.
Bahkan sampai hari ini orang di Israel tidak ada yang tidak percaya Yesus. If you go to Israel today, there is still a lot unbeliever. They still don't believe Jesus as the Messiah. Mana pengikut Yesus yang banyak? Di luar Israel. Walaupun Yesus mati di Israel, di Jerusalem. Dan di sini dia mengatakan, adalah seorang sejarawan Yahudi yang pertama. Apa yang dia tulis? Next. Now there was about this time Jesus, a wise man. Okay? Kira-kira pada waktu itu ada Yesus, seorang yang bijaksana. Ia menarik banyak orang Yahudi dan banyak orang bukan Yahudi kepadanya. Dan ketika Pilatus atas usulan orang-orang terkemuka dia telah menghukum dia untuk disalibkan. Okay? He had condemned him to the cross. Untuk menanya soalan, apakah Yesus benar-benar mati? Apa jawaban kamu? Yesus betul mati ataupun tidak? Apakah Yesus benar-benar disalibkan ataupun tidak? Benar. Jadi kalau orang tanya, apa Yesus kamu tidak mati? Saya punya buku katakan, kamu tidak menyalibkan dia, kamu tidak membunuh dia. Apa yang kamu jawab? Tutup kamu punya Al-Quran, tutup saya punya Alkitab. Lihat kepada sumber sejarah. Masih banyak lagi. Tapi saya takkan tunjukkan, tidak cukup masa. Jadi hari ini saya akan membawa kita kepada kata-kata terakhir. There is 7 words that come out from Jesus while he crucified on the cross. Hari ini saya akan lihat, kita akan lihat kepada 7 kata-kata terakhir. Jadi khotbah saya hari ini, ingat kata-kata terakhir yang Yesus ucapkan. Nah, pada pukul 9 pagi hingga ke pukul 3, ada hal yang Yesus ucapkan kepada kamu. Tepat pada waktu ini. Apakah Yesus benar-benar mati hari Jumaat? Tadi Marudin kata apa Yesus tidak mati hari Jumaat. Yesus benar-benar mati pada hari Jumaat. Tidak. Dia tidak akan kata di ayat ini. Kalau kamu lihat, Yesus mati selepas 3 hari dia bangkit. Yesus mati hari Jumaat 1 hari. Hari 6, hari ketiga bangkit. Sepatutnya bukan hari Ahad dia bangkit. Hari 1 dia bangkit. Tetapi pengiraan orang Yahudi tidak sama. Pukul 6 nanti adalah hari yang baru bagi mereka. Oke? Jadi tidak apa itu menurut itu apa. Sebab itu banyak orang akan pikir, bila Yesus betul mati, apakah tarikh hari ini tarikh benar-benar Yesus mati? Good Friday is not same with Christmas. You can celebrate Christmas 25 hari bulan every year. But Good Friday keep on changing. Betul? Kenapa hari Jumaat ini tukar tarikh dia? Kalau dia tetapkan satu tarikh, Good Friday boleh jadi hari Selasa. Good Friday boleh hari Monday. Good Monday, Good Tuesday. Semua good lah. Sebab Yesus benar-benar mati. So when did Jesus really die? Bilakah Yesus benar-benar mati? Itu masih di dalam pertanyaan. Saya tak boleh bagi tahu kamu tahun berapa Jesus mati, bulan berapa. Itu saya tak boleh bagi tahu kamu. Di dalam Alkitab Alkitab kita ini bukan tarikh. Tidak ada bagi tahu 21 hari bulan, 4 hari bulan, tidak. Alkitab bukan ditulis semacam itu. Tetapi apakah yang penting? What is the main point? Why we celebrate Easter and Good Friday? The point is to remember the sacrifice of Jesus. Dan poin yang kena kita ingat ke pemerintah Jesus Kristus. Amin. Jadi kamu jangan berdebat dengan orang bila Yesus mati. Oh ini hari bulan, itu hari bulan, tidak payah. Nih buah. Itu akan membuatkan kamu sakit kepala nanti.
Yang paling penting, apakah tujuan? What is the purpose? What is the main point? What is the reason? Apakah alasannya kamu datang hari ini? Apakah kamu datang hari ini sebab saya datang? Tidak kan? Sebab Yesus Kristus, karyanya disalib. Nah, 7 kata-kata terakhir saya akan pergi dengan cepat. Yang pertama, pada jam 9 ini, saat Yesus dipakukan di salib, Yesus katakan, Bapa, ampuni mereka. Nah, Father, forgive them. Oke, ingat cerita ini. Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Father, forgive them for they do not know what they are doing. Oke, kita lihat kepada Lukas bab yang ke-23 ayat yang ke-34. Oke, kita baca sama-sama. Yesus berkata, Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. And they divided up his cloth and by casting lots. Jadi apa yang Yesus katakan? Yesus katakan, ampuni mereka, forgive them. While Jesus is in his suffering. Lepas Jesus ngenat ke pemerintah ya, Jesus tetap agak madya, Bapa ampuni mereka. Bila kamu sakit, bila kamu pedih nama-nama, apa yang kamu akan cakap? What are the things that come out from your mouth while you in pain? Okay. Kita, ayo sakit, ayo inilah, mematilah, mau ini. Silo. Parai. Is it? But Jesus, he never think about himself. Jesus nak kalah berunding ke dia rempu. Thank Jesus madaya. Waktu dia disalibkan, Father, forgive them. Waktu dia dipakukan, Father, forgive them. Ada theologian, the scholars say, the theologian says that every time they nail, ya, mereka pakukan Yesus, setiap kali itu Yesus mengucapkan, Bapa ampuni mereka. Kalau kita akan pikirkan, di Cina laut nian pak penyakit kutu. Ya. Kalau orang iban itu biasa, kalau kita ubat, biar orang lain yang kena, so that our pain, our sickness transfers to others. Tuh, selalu kita ngasuh pindah ke orang bukai. Bisa ente orang beragama. Nian Cina laut pak kau. Ya. Kalau orang yang pergi itu ubat, bomoh, dia cakap, dia suruh transfer pergi orang Cina, orang Melayu, orang Kristian, jangan buat macam itu. Betul? Ingat kita selalu kita nyumpah orang. So, sometimes curse come out from our mouth. The word, that bad words. Ayo, kaparai itu. But Jesus never say, kaya kaparai kwapai. Yang pada, apai, ampuni mereka. Dalam kesakitan Yesus, dalam kesengsaraan Yesus, in his suffering, in his pain, Jesus still remember you and I. Dalam pemerintah Jesus tetap berunding kenuan waktu. Amin. Tapi kadang-kadang kalau kita sakit, kadang-kadang kalau kita di dalam kesusahan, where we are in troubles, sometimes we forget Jesus. Ya, tengok kalau kita sakit nangis saja. Tapi Jesus dia tak nangis, ampuni mereka. Itu manusia. Tetapi Yesus tidak pernah lupa. That Jesus never forget you. Jadi apapun yang kamu alami hari ini, Yesus tidak pernah melupakan kamu. Walaupun kamu mungkin melupakan Yesus. Mungkin dalam kamu sakit, kamu tidak mau Yesus, kamu cari yang lain. Bapa, ampuni mereka. Apakah yang dirasakan oleh Yesus next? Waktu Yesus dicambuk,
When Jesus be white, be whipped. Pa, pa, pa. Kalau kamu tengok cerita ini, action dia kan. Oh, silent, action. Boom. Adakah dia bunyi macam itu? Macam mana bunyi dia? Kamu pernah tengok video ini? Pernah? Bila dia kena cambuk, action. Mungkin belum cukup lagi. Okey, semua kita katakan besar suara. 1, 2, 3. Pak! Aduh. Kamu tahu bagaimana Yesus itu dicambuk? What is the tools that they pukul Yesus? Apakah? Macam mana? Next. Hujung dia ada bola-bola. Bukan bola-bola cinta, bola-bola api, bukan. Bola-bola yang ada duri, macam tajam-tajam. Mau kita? Kamu lihat ini. Ini mungkin tidak clear sangat. Ini tajam. Kalau dia kena tubuh kita, dia bukan, dia macam ini. Nemu? Tahu? Dia bukan macam kamu dengar rotan. Mujur tahun ini saya tidak buat ilustrasi itu. Kalau tidak, Abo nanti sakit. Tahun lepas, Abo ikut salib. Tahun ini saya mau pukul dia nanti. Kalau saya buat yang panjang itu, kalau kena muka ini, tinggal parut semua ini. Nasihat lagi. Yesus mengalami itu. Ini masih ada dekat museum. Masih ada. Dia bukan rotan. Kalau hukum rotan sebatan di Malaysia, ayo sakit sini saja. Ini. Coba kamu rasakan kalau saya geramus kamu. Kalau kucing kamu, sakit ke tidak? Dia lebih dari itu. Apakah kamu masih tidak ingat Yesus? Yesus waktu dia sakit ini, when Jesus is in this agony, He still remember about you. Jesus agak ingat ke kita yang menyadari. Apai ampun kesidaya. Dia tidak pernah memikirkan dirinya. Apakah sakit? Yes. Because of His great love that can endure Him. Laban pengasih Jesus tersai, nya alai ia tetap agi ngetatkannya. Next, kita lihat kepada video ini. Boleh? Oh, tak ada muzik ini tadi. Sambung. Udah? Okey, kita lihat sekejap video pendek ini. Sek. Ya, betul. Lihat dah. Cuba. Tahu. Oh, ni ya. Ini. Jadi baru.
Ulang lagi. Prendere un posto. Resistente suoi incredibili. Oh, sarei facile, no? Prova tu. Quale? Come sa farlo? Gusta! Gusta! Perfetto. Nah, apakah kamu sanggup untuk begini? Hari ini apakah your suffering are more than Jesus? Apakah masalahmu besar dari Yesus? Apakah kamu kata, Yesus, you not understand. I am pain. Saya dalam kekecewaan, saya dalam kesakitan yang besar. Apa sakit penyakit kamu hari ini? Buatkan kamu yes that you want to give up in your faith. Saat Yesus dicambuk, dia tidak pernah mengatakan apa-apa. Dia tidak kena, aduh, kayak mati. But Jesus say, forgive them.
Apakah kamu dikhianati orang? Maybe others have betrayed you. They say bad things about you. Kamu katakan ada orang yang kata buruk tentang kamu. Ada yang menyakiti kamu. Ada yang mengkhianati kamu. Ada yang melukakan hatimu. Biar kita belajar seperti Yesus. Father, forgive them. Apakah Yesus pada waktu itu tidak ada kuasa? Dia ada. He can call the angels to come down. Kamu tahu berapa ribu malaikat sudah sedia? Tinggal Yesus. Malaikat boleh datang dan bantu Yesus. But Jesus say no. Tapi Yesus katakan tidak. I love them. Saya mengasihi kamu. Laban aku rindu ke kita. Kalau Yesus panggil malaikat, tidak ada keselamatan. Apakah Yesus boleh panggil malaikat datang dan turun? Boleh saja. Tapi Yesus sanggup. Banyak video yang mereka buat hari ini. The Passion of Christ. Is really real, kan? Banyak yang mereka cerita, film yang mereka buat, The Passion of Christ, yang paling penderitaan yang sangat berat. Mungkin ini hanya bayangan. Tapi kita tidak tahu apa yang Yesus benar lalui pada ketika itu. Pada jam begini, Yesus dicambuk. Yesus dipaku. Saat paku itu masuk ke dalam tangan Yesus, forgive them. Saat orang lukakan hatimu, ampuni mereka. Yesus tahu apa yang kamu alami. Amin. Next. Dalam Matius 26 ayat yang ke-28. Sebab inilah darahku. Darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Untuk apa? Pengampunan dosa. For the forgiveness of sins. Setiap kali kamu mengangkat cawan, every time you hold your cup, remember the suffering of Jesus. Remember that blood is cleansed and forgive you. Ingati, setiap kali kamu mengambil jamuan suci, saat kamu pegang anggur, itulah darah Yesus. Bukan air orange semata-mata. Bukan air sirap semata-mata. Tetapi itu melambangkan darah Yesus. Dan saat kamu angkat hari ini, kamu harus lepaskan pengampunan. Kalau kamu belum mengampuni orang di dalam hatimu, hari ini, saat kamu ambil jamuan suci, pastikan, Bapa, ampuni mereka. Perkataan yang kedua. Next. Hari ini kamu akan bersamaku di Firdaus. Ingat, sewaktu Yesus disalibkan, when Jesus crucified, there is 2 more cross. Betul? Ada 2 orang. 2 orang apa? Penjahat. Yang bersalah. Tetapi di sini Yesus tidak ada kejahatan yang dia lakukan. 2 orang ini ada. Tapi Yesus satu saja yang tidak ada dosa. Tetapi dia disalibkan. Kamu tahu, sejarah katakan, orang Roma tidak pernah ada yang disalib. The Romans never been crucified. Hukuman yang terberat, the extreme penalty that Romans, mereka diheret dengan kuda saja. Tetapi hukuman ini dijatuhkan kepada orang bukan Romawi. Sebab itu Yesus mengalami yang namanya penyalipan. Kamu tahu penyalipan ini? Mungkin dalam video itu kamu boleh lihat Yesus pakai apa? Cawat. Tetapi sebenarnya kalau ikutkan hukuman itu, Yesus
tidak pakai apa-apa. Jesus naked. Yesus telanjang, ganjang, memalukan. Hang on the cross. Orang ludah Yesus. Before this, last Sunday, Palm Sunday. Oh, Hosana, Hosana. Orang katakan, Hosana, Hosana. Raja. Tetapi, bila Yesus disalibkan, orang yang Hosana, Hosana, Raja yang diberkati dalam nama Tuhan. Ini semua katakan, salibkan dia, salibkan dia. Banyak orang Kristen hari ini begini, oh Yesus berkati saya ini. Haleluya, haleluya. Tetapi bila kamu di dalam masalah, tidak ingat Yesus. Ataupun bila kamu sudah kaya, tidak ingat Yesus. Hari ini yang kedua yang Yesus ucapkan, sewaktu dia disalibkan bersama dengan orang dua penjahat. Luke chapter 23, verse 41 to 43. Kita lihat ayat 41. Kita memang selayaknya dihukum. Ini kata dua orang penjahat. Sebab kita menerima balasan yang setimpa dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, satu orang ini kata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama dengan aku di dalam Firdaus. Next, yang English. Okay? Jesus, remember me when you come into your kingdom. Truly I tell you, today you will be with me in paradise. Di sini Yesus disalibkan bersama dengan dua orang penjahat. Dua orang penjahat ini adalah siapa? Kamu, dan saya. These two men, you and me. Dua orang penjahat ini, kita semua. Kita semua sama-sama berdosa. Yang selayaknya, yang sepatutnya dihukum. Tetapi Yesus menggantikan tempat kita. Di sini ada dua orang Kristen. Yang pertama, yang ikut Yesus sampai mati. Dia sudah percaya Yesus, sekali Yesus, selama-lamanya Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Yang kedua ini, percaya Yesus, haleluya. Tetapi akhirnya tidak bersama dengan Yesus di Firdaus. Orang yang nikal. Orang yang tinggalkan Yesus. Orang yang tidak mau Yesus lagi. Orang yang tidak semayang lagi. Yang pergi kepada iman yang lain. Tetapi hari ini saya bawa kita semua. Biarlah ucapan ini kepada kamu semua. Saya berdoa, I pray, supaya kita seperti orang yang satu ini. Walaupun dia jahat, tetapi dia terima Yesus dalam hidupnya dan terus bersama dengan Yesus. Jangan tinggalkan Yesus oleh karena harta. Jangan jual Yesus karena cinta. Jangan jual Yesus karena you mau kaya. Tetapi I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Tidak akan kembali lagi. Amin. Ane makai muteh kita ikut dari luar kita subak. Pulai baru. Tang titiah me Yesus sampai mati. Ikut Yesus sampai Yesus kita berjumpa dengan Yesus di Firdaus. Oh, mana itu Firdaus? Kalau lagu Piramli bisik lagu dia nyebut Firdaus di Taman Firdaus kau ya. Firdaus ini, apakah Firdaus itu surga? Yes. Firdaus itu surga. Sebab Yesus mati dia naik ke surga. Jadi dia sana, hari ini kamu akan bersamaku di Firdaus. Pada ketika itu dia diselamatkan oleh karena imannya. Satu orang itu, Yesus, kamu anak Allah. Kalau kamu betul-betul anak Allah, if you're really the Son of God, if you really Messiah, please save all of us.
Three of us. Mari selamatkan kami. Kita tiga tu. Entik nuan amat anak Allah Ta'ala. Tetapi Yesus tidak pernah menjawab sepatah kata pun. Jesus never answer. Sekalipun tidak. Tetapi apa yang keluar daripada mulut Yesus, hari ini kamu akan bersamaku di Firdaus. Bila orang ini katakan, Yesus kalau kamu betul-betul anak Allah, tolong kita. Yesus tidak mau jawab itu. Mengapa? Tidak guna berdebat. Kadang-kadang tidak guna kalau kamu jawab orang. Bagus kamu diam saja. Jadi ini yang kedua. That Jesus tell you, there is salvation in me. Ya, ini yang kedua yang Yesus katakan bahwa keselamatan ada di dalam. Yang ketiga, kita pergi dengan cepat. Ibu, inilah anakmu. Waktu Yesus tergantung di salib, Yesus masih ingat akan siapa? Ibunya. Nah, kalau kita mau mati itu kita, ngai petumbek ditok, mungkin kita ingat itu saja. Saya mau kubur di sana, saya mau kubur, mungkin kalau kamu mau mati. Tetapi di sini Yesus sebelum dia mati, dia katakan, ibu, panggil ibu saya, ibu, inilah anakmu. Nah, mengapa Yesus katakan ini? What is the point? Why Jesus called his mother, woman, here is your son. Ibu, inilah anakmu, dalam Yohanes 19 ayat yang ke-26. Inilah ibumu. Kemudian ayat yang ke-27, kemudian kata-katanya kepada muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu murid itu menerima dia. Sebab Yesus kata, saya mau mati. Kamu jaga ibu saya, ini jadi ibu kamu. Bermaksud dalam kematian Yesus, sebelum dia mati, dia tidak pernah lupa akan ibunya. Ini sesuai dengan ajaran Tuhan di dalam Keluaran 20 ayat yang ke-12. 10 perintah Allah. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Di sini Yesus mengajar kamu dan saya. Hormatilah ayah dan siapa? Jagailah ayah dan ibumu. Ada yang gaduh dengan ibu ke dia kah di sini? Ataupun dengan ayah dia? Ada? Adakah kamu lama tidak call dia? Balik dari gereja ini, call mereka. Kalau dia dekat di sini, lawat mereka. Yesus di dalam kematiannya tidak pernah melupakan ibunya. Sebab dia mau kita semua tahu. Yesus tidak bercakap apa-apa. Tetapi ini yang keluar dari mulut Yesus yang ketiga sebelum Yesus mati. Ibu, inilah anakmu. Honor your parents. Supaya apa? Kamu panjang umur. Kamu akan diberkati. Amin. Sebab itu orang Kristen itu harus cinta akan ibunya, ayahnya. Ingat ini. Oke? Hormatilah ayahmu, mentuamu juga. Jangan kata ibu, tapi ya, entua aku nih ibu. Kalau kamu sudah kawin dengan anak dia, maksud kamu adalah satu. Kamu sudah bukan dua lagi, sudah jadi satu. Ibu dia ibu kamu, bapak dia bapak kamu. Hormatilah ayahmu dan ibu termasuk mentuamu. Oke, jangan perasaan. Oke, mentua tak apa. Sebab kamu sudah jadi satu. Ayah dia ayah kamu, ibu dia ibu kamu. Hormatilah. Kalau kamu ada cerengke dengan mentuamu, kalau kamu ada gaduh dengan your in-law, lepas Good Friday ini, call dia. Yesus sebelum mati, dia mau sampaikan message ini. Betul? Nah, yang keempat, apa yang Yesus katakan? Sebelum Yesus mati, Eli,
Eli, lama sabachthani. My God, why you forsake me? Allah Ta'alaku, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Next, Matius 27 ayat yang ke-45 ke-46. Mari baca sama-sama. Yang Inggris, baca yang Inggris. Yang BM, baca yang BM. 1, 2, 3. Mulai dari jam mengapa engkau meninggalkan aku? Yang itu tadi 9 sampai jam 12. Dan ini yang kira-kira pukul 3 yang terjadi. Eli, Eli, lama sabachthani. Nah, di sini Yesus, waktu dia tergantung di salib, dia merasakan bahwa Tuhan dia meninggalkan dia. Apakah Tuhan betul-betul tinggalkan dia? Apakah Bapa meninggalkan Yesus? Did Father really forsake Jesus that time? Hah? Kati amamat kena apai banyak ninggal ke Jesus? Hah? Jawapannya yes dan tidak. Yes kerana yes because your sins are in Jesus. Laban dosa nuan, kerana dosamu di dalam Yesus. Because Jesus bear your sin, that the presence of the Father keluar dari Yesus. Roh Tuhan keluar daripada Yesus. Sebab dosa. Sebab dosa dengan Allah Bapa. Dosa ini menjadi penghalang kepada Allah Bapa. Sebab itu Yesus pada waktu itu merasa dirinya ditinggal oleh Bapanya. Sebab bagi Yesus itu keluar daripada Bapanya adalah apa? Kesengsara yang paling dahsyat. Karena Yesus tidak pernah berpisah dengan Bapa. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Jadi selalu Yesus itu tidak pernah berserarak mapaya, tidak pernah berpisah dengan Bapanya. Oleh kerana dosa manusia yang ditanggung oleh Yesus, Yesus merasakan roh, the presence of God depart from him. Sebab itu dia katakan, my God, why you forsake me? Ini sama dengan di dalam Mazmur 22. Tengok bukti penyaliban Yesus sebelum Yesus disalibkan. Before Jesus crucified. Dalam Mazmur 22 ayat yang kedua. Psalms also recorded this. My God, why have you forsake me? Ya, dalam ayat yang kedua, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Eli, Eli, lama sabachthani. Apakah ini dikatakan oleh Yesus di perjanjian baru? Yes, yang kita baca tadi dalam Matius, ya, yang ke-27. Ini ungkapan ini keluar daripada mulut Yesus sebelum penyaliban Yesus. Ribuan tahun sebelum Yesus. 1,000 years before the crucifixion of Jesus. Tapi hal ini telah dinubuat, udah dinabikan. Jadi kita medak. Jakuk Tuhannya hari subak dia tu sampai selama-lamanya tetap nyadi. Amin. Inyalah kita boleh harap ke jakuk Tuhan kita. Ayat ke-18, segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton, mereka memandangiku, mereka membagikan pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. It was recorded. Next, yang English. You can see in Psalm chapter 22.
my God, why have you forsake me? Then 17, all my bones are on display. People stare and gloat over me. Orang yang disalib Yesus, dia lihat Yesus. Mereka tonton. Askar itu membagikan undi. Koyakkan pakaian Yesus. Ini tercatat di Mazmur. Mazmur ini terjadi sebelum Yesus. Ribuan tahun sebelum kelahiran Yesus ke dunia ini. Jadi di sini kita lihat. Yesus itu benar-benar yang telah dijanjikan oleh Allah kepada bangsa Israel. Tetapi mereka tidak mau percaya itu. Tapi puji Tuhan, kamu dan saya mau ikut orang Israel. Amin. Mau ikut orang yang mati bagi kita. Jadi ini yang terjadi. Dan bila orang yang merayakan hari Purim. Mazmur 22 ini. Oke. Kalau kita lihat Ayelet Syakar. Itu berkatakan rusa betina di kala fajar. Dinyanyikan pada peringatan hari raya Purim. Bukan hari raya Idul Fitrinya. Hari Purim. Ya, di sini orang Israel akan menyambut hari Purim. Bila mereka mengingatkan. When they remember the Queen Esther. Ya, tahu cerita Queen Esther, Mordekai. Ya, cerita tentang Mordekai. Waktu orang Israel mau dibunuh. Pada ketika itu. Dan Haman. Ya, Haman yang buat satu plan untuk hancurkan orang Israel. Tetapi Esther datang kepada raja. Kalau saya mati, if I perish, I perish. Kalau saya mati pun matilah. Tapi dia cakap, dia berpuasa. Mereka berpuasa. Dia bawa orang Israel semua berpuasa, berdoa. Dan akhirnya raja tidak membunuh Mordekai, orang Israel. Jadi di sini ini mereka mengingatkan hari ini. Dan hari ini, Good Friday, sepatutnya kamu dan saya mati. Selayaknya dihukum. Tetapi Yesus menanggung hukum kita. Dia seperti penyelamat. Yesus seperti Queen Esther. Jadi semua yang di dalam Alkitab itu melambangkan kedatangan dan kematian Yesus. Saat Musa mengangkat emas, ular emas tembaga di bukit. Kalau orang lihat kepada tongkat itu, mereka tidak akan mati. Dan hari ini, kalau kamu lihat kepada salib Yesus, kamu tidak akan mati. Dan ini terjadi pada hari Paskah itu, waktu Yesus disalibkan. Yang kelima, apakah yang diucapkan oleh Yesus sekali lagi? Aku aus. Oh, ini sudah ketawa ini. Aus. Yesus katakan, aku haus. Sarito kita selalu aus na, atau aus na. Yesus menyebut aus, tapi bukan mau minum arak. Yesus haus. Karena Yesus betul-betul menjadi manusia. Yang dihukum itu, yang disalib itu, bukan ketuhanan Yesus. Not divine Jesus, but Jesus as a man. Yesus sebagai manusia disalibkan itu. Kalau dia sebagai Tuhan, tidak akan sakit. Dia tidak akan menderita. Tetapi pada ketika itu yang disalibkan bukanlah ketuhanannya. Tetapi melainkan kemanusiaan Yesus. Yaitu kamu dan saya. Kalau kamu kata, mengapa Yesus? Kalau saya tanya kamu hari ini, kalau kamu tidak tahu Alkitab, mengapa Yesus boleh disalibkan? Kamu boleh ke tidak? Kamu katakan, saya tak boleh, Yesus boleh. Kenapa? Yesus Tuhan mah. Because Jesus is God, so He can endure, He can bear all this. Kamu boleh katakan begitu. Tetapi yang sebenarnya yang disalibkan itu bukan Tuhan Yesus, tetapi Yesus sebagai manusia. Dan Jesus 1% manusia, 1% Tuhan. Sebab itu pada waktu Yesus disalibkan, Jesus tidak pernah buat mujizat apa-apa. Adakah Yesus disalib, dia sembuhkan orang? Oh, sembuh. Dia boleh buat mujizat mah?
paku itu boleh tercabut sendiri. Boleh ada super power. Ya, orang pukul Yesus, kulit Yesus boleh kebal, tidak ada apa-apa. Tapi Yesus pada ketika itu dihukum bukan ketuhanannya, melainkan kemanusiaannya, yaitu kamu dan saya. Yesus benar-benar menjadi manusia dan menanggung beban dosa kita semua. Amen. Ya, Yesus haus. Kalau kamu katakan, Yesus, kamu tidak paham saya. Jesus, you don't understand me. You don't understand my pain. Hey, I'm a human. Saya juga pernah menjadi manusia seperti kamu. Saya mengerti. I understand you. And I care about you. Dan Yesus katakan hari ini, nanti kita madaya, oh Jesus no nak paham aku. Jesus madaya, aku mensia, aku kalak ngasai utai dia sai Tuhan. Sebab itu kamu hari ini tak boleh katakan, Jesus, I'm very suffer. You don't understand me. You do not know my struggles. Nuana nemu pegelutan aku. Tetapi Yesus katakan, I'm thirst. Saya haus. Berkata, aku pernah menjadi manusia. Jadi apa yang kamu alami hari ini? Apakah kamu rasa Yesus tidak memahami? Yesus tahu. Dan Yesus sanggup bersama dengan kamu untuk menempuhi kekecewaan, kesedihan, kelukaan, sakit penyakit, masalah hidup, masalah keluarga, masalah keuangan, masalah pembelajaran, apapun problems yang kamu ada hari ini. Yesus katakan, I know and understand. Amen. In John chapter 19 verse 28. Later, knowing that everything had now been finished, and so that scripture will be fulfilled, Jesus said, I am thirsty. Jesus katakan, aku haus. Jangan kamu lepas ibadah ini nanti, kamu jumpa kawan kamu haus. Ingat, Good Friday. Ini hari Good Friday. Ya. Yang keenam, satu lagi. Dua lagi. Yang keenam, sudah selesai. Yesus katakan, sudah selesai. It is finished. Nah, di sini ayat yang ke John 19:30. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. When he have received the drink, bila dia katakan saya haus, orang bagi dia air anggur masam, dia katakan it finished. Apa yang dia katakan? Apapun kehausanmu hari ini, apapun kesakitanmu hari ini, apapun dosamu hari ini, apapun yang kamu alami hari ini, Yesus katakan sudah selesai. Amin. Sakitmu hari ini, saya katakan it is finished. Hari ini dia habis. Amin. Jadi it is finished, sudah selesai. Jadi apakah it is finished? Kata it is finished ini yaitu mengatakan satu accountant. Accountant cakap it finished. Maksudnya semua sudah dibayar. Ataupun hamba mengatakan it finished, bermaksud apa? Kalau bahasa aslinya, saya tidak tunjukkan kamu. Bahasa aslinya katakan it finished kalau untuk hamba tidak diperhambakan lagi. Saya sudah free. Kalau padri, imam yang di rumah di bait Allah, kalau dia katakan it finished, sudah selesai, bermaksud persembahanmu diterima oleh Tuhan. Hari ini sembahmu diterima oleh Tuhan. Kalau kita lihat gereja kita ini macam bait suci. Sudah terbelah dua. Kamu boleh terus kepada Yesus, ya. Tidak perlu pergi kepada pastor, doakan saya supaya Tuhan ampuni dosa saya. Kamu masuk satu bilik, pastor, apai, ampun kedosaku.
You come to one room and you say, Pastor, Father, please forgive me. Kamu tidak perlu. Sebab tirai itu telah terbelah dua. Bermaksud, kamu boleh terus datang kepada Yesus tanpa orang lain. Yang ketujuh, yang last kali. Kuserahkan nyawaku padamu. Apakah Yesus mati disalibkan? Karena salib, karena cambuk, karena dipukul? Apakah Yesus mati karena itu? Hah? Apakah karena itu? Tidak. Kalau kita mungkin sudah mati waktu kena pukul. Kena salib saja, kena paku, mungkin sudah mati. Kalau saya lemah sedikit. Mati. Tidak perlu tunggu. Tetapi Yesus tidak bermakna. Apakah maksud di sebalik ini? Yesus tidak akan mati kalau dia tidak menyerahkan nyawanya. Amin. Tadi aku haus. Menunjukkan Yesus adalah Tuhan. Yang ketujuh ini menunjukkan. Tadi menunjukkan Yesus sebagai manusia. Yang ketujuh menunjukkan bahwa Yesus benar-benar Tuhan. Sebab dia berkuasa atas nyawanya. Kalau Yesus belum ucapkan ini, tunggu sampai pukul 3. Kalau Yesus tidak ucap, pukul 4 belum lagi Yesus ini mati. Pukul 5 belum lagi Yesus ini mati. Tetapi Yesus katakan, Bapa, padamu kuserahkan nyawaku. Dia sudah mati. Naik, kita lihat kepada ayat ini. Yes. Ya Bapa, ke dalam tanganmu. Until Jesus said this word, then he died. Bermaksud hidupmu, nyawamu hari ini dikendalikan oleh Yesus. Kalau Yesus katakan, Remi, sudah selesai. Saya boleh mati terus hari ini. Amin. Sebab dia pegang hidup kita. Dia pegang nyawa kita. Sebab itu saudara, jangan tinggalkan Yesus. Jangan tinggalkan Yesus. Biarlah 7 kata-kata ini menguatkan kita semua. Iman kita. Bahwa apa yang kita lakukan hari ini bukan sia-sia. Biarlah apa yang Yesus lakukan hari ini bukan sia-sia. Kita minta untuk pimpin pujian datang dan kita mau ambil jamuan suci. Dan hari ini kita akan ambil jamuan suci. Dan ingat, saat kamu mengangkat roti dan anggur ini, ingatlah ucapan Yesus ini. Amen. Ingat 7 kata-kata Yesus ini. Ya, so mari kita semua sama bangkit berdiri. Hallelujah, Jesus. We spend this time just to reflect what Jesus has done in our life, that he died on the cross, that he gave his only, that he surrender his life to the Father, ya, to be an offering, ya. Jadi Yesus menyerahkan nyawanya. Kepadamu kuserahkan nyawaku. Kita lihat yang pertama, saudara. Yang satu, Yesus katakan, ampuni mereka. Yang kedua, yang Yesus katakan, today you will be with me in paradise. Engkau akan bersamaku di Firdaus. Yang ketiga, ibu, inilah anakmu. Yang keempat, Eli, Eli lama sabatani. Yang kelima, I am thirsty. Yang keenam, sudah it is finished, sudah selesai. Yang ketujuh, kuserahkan, I commit my spirit to you. Amen. Hallelujah, Jesus. Kita bawakan lagu ini, ya, yang kita nyanyikan tadi, oleh kuasa darahmu, ya, oleh kuasa darahmu. Before we start to sing this song, yeah, this song is for the English side. That this first stanza was said, when I enter your presence, I bring offering to you in the holy place. My praise increase my worship to you, glorious God.
And then stanza 2 verse says this. You deserve me to come to you. You make me worthy. See your throne of your glory. Then my praise and my worship is lifted to you. To you, my glorious God. And the chorus says this. By the power of your blood, you have atoned my sins. Your holiness surrounds me. Your love flows to restore my life. Your grace is truly great. You saved my life. And then the last part, I become a new creation by the power of the blood. Amen. Oleh kuasa darah Yesus. Hallelujah, Jesus. Oh, mari kita sama tundukkan kepala. Let us bow our head and close our eyes. Let us just meditate on what we have heard this morning. Aram kita sama ngenang kau tai tu dah didingal kita pagi itu. Apakah kita terus mau mengikuti Yesus? Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Yes, God, we bring our sacrifice to this holy place. It's our heart. Berikan hati kita yang agai Tuhan. Banuti kudus. Ku berikan. Yes, Lord, the glorious God. You make us worthy, God, to come to your throne. Melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah, yes God, by the power of the blood. Oh yes, Lord, you have cleansed our sins. Yeah, raba 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 shanda raba. Oleh kuasa darah, raba 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 shara raba raba raba, raba raba shedere Kuraba baba 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 kuraba shandara la bara la bara baka shandara ma shikara la bara la bara la bara la bara la bara. Yes, Lord. Sungguh besar anugerah-Mu. Oh, sarababa baba yang darama. Di ciptaan yang baru. Yes, God, we are the new creation by the power of your blood. Darah-Mu. Hallelujah. Yes, Lord. Saat kita akan mengambil jamuan suci, I invite the leaders to distribute this Holy Communion. Jadi kita minta penyambut pedatai. Pegainya bajari kita. Oh, Rabashande, Rabba Shada, Rabba. Wash away my sin,
Nothing but the blood of Jesus. I think we sing the songs. What can wash away my sin? Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. G chord. G. What? Nothing but the blood. Okay, pegainya bajari kita. Please hold on your hand. Later we take it together. Yeah. Nothing but the blood of Jesus. What can wash him? Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Yes, Lord. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Dihapuskan dosa hanya oleh darah. Hanya oleh darah Yes, aku pulih dan sembuh. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make my whole again? Nothing but the blood of Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back. Padahal I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Haleluya. Mengikut Yesus keputusan kami bahwa kami tidak akan gentar. Awak keselama-lamanya Tuhan kami dekan itiah kenuan apai. Haleluya Jesus. Dari dia tu kita dekan ngamakai jamuan suci tu. Kita makai pengenang Tuhan Jesus. On the night Jesus betrayed. Pada malam Yesus sebelum Yesus ditangkap, Yesus mengambil roti ini and he broke this bread. Dia pecahkan roti itu dan berkata, "This is my body." Inilah tubuhku. Tubuhku yang dicambuk. Just now we see the video
That Jesus be weep. Jesus disipat. Jesus nailed to the cross. Jesus dipantang bargangnya menyadari. But Jesus never think about himself. But he only thinks about you. Jesus na berundian ke media siamayanya. Yang Jesus berundian kenuan waktu. Jesus madah, Father, forgive them. And the same words that Jesus said to you. So whatever sin that we have committed, apapun dosa yang kita lakukan pada ketika ini, mungkin yang kamu belum mengampuni sesiapa di dalam hidupmu. Maybe you not forgive some people, your enemies. Mungkin musuhmu yang kamu belum mengampuni. Hari ini kamu katakan, Bapa, ampuni mereka. Dan kamu juga katakan, Bapa, ampuni saya. Dan tubuh ini dipecahkan. Supaya kamu dan saya dipulihkan. This body was broken so that he can make you and me whole once again. Jesus mecah ke tubuh ya. Awak kenuan waku ulih jadi sempurna. Jesus merisa nanggung. That Jesus has bear this great suffering. Just because he loved us. Ketegal pengerindo ya. And this morning Jesus said, I love you. I forgive you. Yesus katakan hari ini kepada kita, ngagai kita, aku rindu ke kita. Aku ngampun ke kita. Aram kita sama makai roti itu. Let us take this bread. At the same manner, Jesus take this cup and says, this is the new covenant that sealed by my blood. Yang megap mayanya Jesus ngambil anggur tu. Lalu Jesus madah tu meh darahku. Kena ngagak sempekat te baru. Jesus said, this is my blood that shed for many, so that this blood can forgive your sins. Awak ke darah tu ulih ngampun ke dosa nuanku. Thank you, Jesus. Awak ke darah Jesus tidak sia-sia. So that the blood of Jesus is not in vain when he shed his blood for you and I. So that you can become a new creation. Awak kenuan oleh nyadi ciptaan te baru. This is his blood. Tuk medarah Jesus. Angkat ke cawan kita. Let us lift up this cup. Jesus, this is your blood. Jesus, tuk medarah nuan. Te berkuasa ngampun aku, to forgive us, to heal us, to make us whole. Dari anuan tulen agak kami sempurna. Dari anuan tulen uci ke kami. Dari anuan megak tulen ngampun ke kami. Terima kasih ya Tuhan. We are new creation. Kami orang ti baru dalam nuan. Laban nuan udah ngagak kami baru ngena darah nuan. Tidak tanggap ngena darah nuan Jesus. Let us drink this cup. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Let us begin to thank God.
Aram kita terus terima kasih ngagai Tuhan. Thank you Jesus. Hallelujah. Oh Rabasha, pray, give thanks to Jesus, give your worship, pray, terima kasih kita ngagai Tuhan. Oh Rabashandarama, terima kasih Tuhan. Oh bersyukurlah. Oh Rabashanda, bersyukurlah. We sing that song, bersyukurlah. Oh haleluya. Oh bersyukurlah. Terima kasih Tuhan. Oh rabashandarabarabarabarabarabashandarabariandaramama. Give thanks to Jesus, for He died for you and I, for He suffered for you and I, for He take our place. Laban Jesus ngambil kita semua, ngambil pemerintah kita, Ia nanggung dosa kita, Ia nanggung pemalu kita. Oh rabashandaramama. Awak kita boleh semak dengan Tuhan. Haleluya. Rabashandarama. Dan ku sembah seumur hidupku. Bersyukurlah. Bersyukurlah. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah seumur hidupku. Sekali lagi katakan bersyukurlah. Bersyukur. Lord, we thank you for your great love, Jesus. Ku sembah dan ku sembah seumur hidupku. Ku sembah, oh ku bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah seumur hidupku. Ku sembah Kau Tuhan seumur hidupku. Yes God, forever of our life we want to worship you. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan. Hallelujah. Yes Lord. Thank you Jesus. Yes God. Lord, we thank you God for this wonderful Good Friday. Tuhan, kami berterima kasih ke Jumaat te Agung, hari 5 te Badas tu. It's the time for us to reflect your love. Nur kami Tuhan ngenang ke pengasih ngap pemanah Tuhan. Nur kami ingat ke pemati Tuhan. It's the time, the days that to remember your death on the cross. Lord, we really thank you for the love. Kepengrindu tidak beri Tuhan ke kami. And Lord, we pray so that you prepare our heart for this Easter Sunday, the resurrections of Jesus. Lebuh kami ngenang ke pengangkat Tuhan hidup baru. Awak ke kami hidup Tuhan semampai belmati ke regang Tuhan. Lord, we pray that so that in every life, in our life today, we always remember your suffering on the cross, that you bear our sins and our shame. Tuhan, Tuhan nanggung semuanya Tuhan. Jalai lebuh kami pulai rindu tu Tuhan. And when we leave this place, oh God, may these meditations, may this remembrance is always in our mind, and we always appreciate and thankful. Awak ke kami semampai nginang, awak ke kami semampai berterima kasih. Jalai Tuhan, awak ke kami pulai rindu tu diberkat Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. And we pray God, so that you protect us, you guide us and lead us. Thank you Jesus for your Holy Spirit move in this place.
as you continue to speak to us through these weeks, oh God. Tuhan, kami bersampai awak Roh Kudus nomor 1 berjaku, lalu bertelai dalam hati kami semuanya minggu itu. Terima kasih ya Tuhan. Berkati kami semua di dalam nama Jesus. In the name of Jesus that we pray. Amen. Okay, thank you. And see you on Sunday, Easter Sunday, the Resurrection Sunday.